Bapak ya. Nah, sekarang kita ini penting dalam keluarga, dalam pasangan, kita harus memiliki Kristus. Dan Kristus itu harus hidup di dalam hidup kita. Jangan sampai hanya menjadi orang Katolik yang biasa saja. Kita ini orang Katolik yang pilihan Tuhan. Coba lihat di sebelah, lihat dulu di sebelah. Teman di sebelah. Katakan kepada dia, aku ini orang pilihan Tuhan. Kan firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes 15, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Coba kalau barang pilihan, buah pilihan, apa saja yang pilihan, mahal atau murah? Mahal. Jadi bilang lagi sama teman, aku ini mahal banget. Oh, kita bukan murahan. Kita ini orang pilihan, jadi kita bukan murahan. Kita mahal banget. Sebegitu mahal kita sampai Kristus yang memiliki langit, bumi, laut dan segala isinya, dia turun dari sorga dan dia datang dan ambil kita. Dia pilih kita menjadi orang pilihan. Amin. Amin. Cek dulu muka di sebelah, muka orang pilihan atau muka biasa. Coba mesti dicek. Karena kita harus merasa kita ini orang pilihan. Tidak, ada orang kan dal banget, dia rasa hidup ini. Padahal kita ini orang pilihan dengan maksud dan tujuan tertentu. Tuhan ciptakan kita luar biasa. Mau tahu bagaimana Tuhan ciptakan kita? Dia ciptakan kita dari apa? Tanah, debu belaka. Ketika langit, bumi, laut dan segala isinya dia ciptakan, dia hanya berfirman, jadi. Jadilah terang, jadi. Tanaman, pohon, semua dia cuma ciptakan, jadi. Bintang-bintang dia ciptakan, ngomong, jadi. Manusia gimana? Bagaimana ketika tiba pada manusia? Dia bentuk dari tanah. Dibentuk. Kalau dibentuk sampai bilang Tuhan membentuk, apa dia ngomong? Jadi begitu. Dia pakai tenaga, dia pakai kekuatan, dia pakai kesanggupan dia, dan dia bentuk kita dari dengan tangannya. Dia bentuk. Hebat gak kita? Pilihan gak ya? Pilihan banget. Makanya kalau orang pesek suka mau ditinggi-tinggiin, yang sipit mau digede-gedein. Karena menurut Tuhan udah keren banget. Udah keren banget kita. Sungguh keren. Saudara dan saya keren banget. Coba bilang sama temanmu dia, kau keren banget. Karena yang menciptakan kita adalah Tuhan. Luar biasa. Ada teman saya bilang, kalau orang Cina kenapa sih dia punya mata sipit-sipit? Habis baru diginiin sama Tuhan dia udah lari mau dagang. Belum selesai tahu katanya. Mau dagang. Baru diginiin dia lari katanya gitu. Kan dia mau dagang katanya. Temanku yang orang Cina juga bilang gitu. Bener atau enggak? Tentu enggak benar. Jadi kita diciptakan. Dan kalau Paskah, sebelum kita merayakan Paskah pada Jumat Agung, pastor buat apa? Dia cuci apa? Cuci kaki. Saudara bisa bayangkan? Tangan yang pernah menciptakan manusia. Karena Yesus berkata, jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Jadi tangan yang menciptakan manusia dari debu, manusia itu jatuh di dalam dosa. Karena dia jalan dalam hidup ini, dia jatuh dalam dosa. Dan kenapa sih sampai ditulis harus dibasuh kaki? Karena pada saat kita jalan, ada debu dosa melekat di kaki kita. Betul nggak?
baik sengaja maupun yang tidak sengaja, tapi banyakan yang sengaja, ya kan? Kemudian kalau dia itu debu itu kena air sedikit, apa yang terjadi? Jadi kotor, jadi melekat, jadi mat. Jadi dia lengket di kaki. Dan Tuhan Yesus, dia ambil apa itu? Baskom. Betul, baskom beneran. Kemudian dia masukkan kaki kita, kaki murid-muridnya, dia basuh kaki. Kalau kita mau Paskah nggak sekotor itu karena kan udah dicuci sebelumnya, mungkin sudah pedikur gitu ya supaya nggak bau-bau. Tapi sesungguhnya yang dia basuh adalah debu dari kaki, debu dosa, debu kejahatan, debu perzinahan, debu bohong, debu tipu. Karena ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia mati sebagai apa? Mati sebagai apa? Tunggu, mereka mau foto jadi begini. Jadi waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia mati sebagai apa? Penjahat. Apa kejahatan yang ditimpakan kepada dia? Dosa. Jadi dia mati sebagai penjahat, pembohong, pendusta, pezina, penipu. Semua yang saudara bisa bayangkan, dosa-dosa yang dibuat oleh manusia ditimpakan kepada dia. Dan dia takut bagaikan domba yang dia tidak bantah. Dia takut semua dosa dan kesalahan. Dan sebelumnya dia basuh kaki kita. Baiklah Tuhan, kalau kita mengerti apa yang Tuhan Yesus buat bagi kita, maka hidup kita ini adalah persembahan bagi dia. Pakai aku menjadi alat di dalam tangan. Amin. Udah gak bertingkah, gak ada pretensi, gak bertingkah, gak sok, gak angkuh, gak tinggi hati, tapi kita akan berkata, pakailah aku menjadi alat di dalam tangan, karena dia membasuh. Terima kasih. Kemarin di sana kita dapat botol, sekarang kita dapat gelas. Terima kasih. Jadi kita lihat, terima kasih Tuhan, Engkau sudah basuh pada saat kita melangkah. Ada langkah-langkah yang kita buat salah atau tidak? Ambil keputusan salah, berada di dalam posisi yang salah, berada di tempat yang salah, berada di mimpi yang salah, semua dibasuh oleh Tuhan. Dan dia buat kaki kita bersih. Tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Itu hanya Tuhan yang bisa buat. Saudara dan saya tidak mungkin mengkuduskan diri kita, tapi Kristus membasuh. Makanya saya katakan, don't miss Christmas. Tanpa dia kita tidak bisa, kita tidak mampu. Siapa lagi yang miss? Yang innkeeper, yang punya hotel. Bayangkan, Tuhan itu udah ada di depan pintunya, tinggal masuk saja. Apa yang dilakukan? Tidak ada tempat. Kita pikir keterlaluan ya ini orang. Tapi mungkin ada yang kita juga lakukan yang sama. Tuhan pas ada di depan pintu kita yang mau melakukan sesuatu sama-sama bersama dengan kita. Tapi karena malas, karena kurang mau berkorban, karena kurang mau memberi, karena kurang pengertian, kita tutup pintu kita dan kita berkata, tidak ada tempat bagi. Sudah dekat sekali,
bagian perempuan, dia bagian laki-laki. Dari bagian single, biar semua kebagian. Ya. Kita lihat di dalam kitab suci, Maria, bunda daripada Kristus, luar biasa. Tapi sebelum kita masuk pada Bunda Maria, kita lihat dulu Hawa pertama. Ada Hawa kan? Yang ciptakan dia siapa? Allah yang Maha Kuasa. Diambil dari mana? Dari tulang rusuk, bukan tulang punggung. Ada orang menjadikan perempuannya tulang punggung. Salah lagi. Tulang rusuk, bukan tulang punggung. Jadi kita perempuan adalah tulang apa? Coba lihat suaminya, bilang sama suaminya, aku ini tulang rusuk, bukan tulang punggung. Dan laki-laki juga mesti bilang, kau itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Karena kalau tulang punggung, dia yang bertanggung jawab untuk seluruhnya kan. Yang harus bertanggung jawab siapa? Laki-laki, bukan perempuan. Jadi semua perempuan bilang, saya adalah diambil dari tulang rusuk. Dia bingung, tulang rusuk, tulang rusuk, tulang rusuk, bukan tulang punggung. Kita boleh kerja keras-kerasnya, tapi kita ini tulang rusuk, bukan tulang punggung. Laki-laki semua bilang sama ini, kau itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Yang ada istri, kau itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Jangan ambil alih. Dan ketika Tuhan ciptakan kita di dalam kitab Kejadian, Dia jadikan kita apa? Penolong, bukan perongrong. Beda besar antara penolong dan perongrong. Mana. Terus kan ada orang, ada perempuan yang suka mana. Kayak laki-laki itu keluar dia capek banget, dia rapat terus. Karena mana. Kasihan itu laki-laki ya. Kalau di rumah jompo, banyakkan laki-laki atau perempuan? Kalau ada 40 perempuan, ada berapa laki-laki? Laki-laki dikemanain? Mati. Check out semuanya. Gara-gara mana. Kita harus hargai laki-laki, karena laki-laki itu nampaknya kuat banget, nampaknya spare tinggi besar, lebar pula dia. Ya kan? Perempuan itu ceking, kurus. Coba lihat kalau baru menikah. Wih, kalau di pelaminan, tunggu sampai dia tahu dia punya posisi. Kalau masih baru dia hampir nggak mau lihat ke atas. Tapi kalau dia udah 3 tahun menikah, 4 tahun nih, wih dia angkat dia punya kepala, terang-terang, galak sekali. Sampai mertua pun takut datang ke rumahnya. Dia lupa pada satu waktu dia bakal jadi mertua, bakal jadi tua juga. Jadi marilah kita sungguh-sungguh bertindak sebagaimana di Alkitab katakan. Jadi mari kita baca. Saya sampai jam berapa ya? Jam 5. Berapa sih? Sampai jam berapa? Nggak tahu. Ayat 21 sama-sama dari Kejadian 2. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya ke
kepada manusia itu. Jadi Tuhan ambil dari mana? Rusuk. Tulang rusuk. Tapi ketika mau dibentuk, mau diambil perempuan itu, mau dijadikan perempuan, diambil dari tulang rusuk, Tuhan buat laki-laki itu apa? Tidur. Bayangkan kalau dia nggak tidur, dia kasih nasihat sama Tuhan, caranya bagaimana menciptakan perempuan, ya. Makanya pada hari ke-6 baru manusia diciptakan. Kalau dia diciptakan dari hari pertama, woi kacau balau ini. Kita kasih nasihat terus sama Tuhan bagaimana caranya menciptakan atau melakukan. Tapi pada hari ke-6 diciptakan, kemudian hari ke-7 disuruh apa? Tuhan buat apa? Istirahat. Tuhan aja istirahat. Makanya pada hari ke-7 jangan buka toko. Ada orang dia mau kerja terus, tiba-tiba dia heran, kenapa piansu ya? Piansu ya? Karena dia kerja terus. Ada masa dan saat untuk beristirahat. Lihat di sebelah, bilang istirahat. Boleh nggak kita istirahat? Boleh. Tuhan suruh kita istirahat. Nah, kita lihat di dalam kitab suci. Ketika perempuan diciptakan, cakep nggak itu kira-kira itu perempuan? Cakep dong, karena Tuhan sudah ciptakan pasti cakep ya.